Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan vektor. Untuk vektor sendiri kemarin kita sudah berbicara sedikit tentang pengertian vektor, bagaimana operasinya dan sebagainya. Sekarang kita akan membicarakan tentang penjumlahan vektor dan jenis-jenisnya. Oke, kita lihat yang paling pertama. Penjumlahan vektor dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, penjumlahan vektor secara geometris. Penjumlahan vektor ini dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah menggunakan metode poligon dan yang kedua adalah menggunakan metode jajar genjang. Vektor hasil penjumlahan dari beberapa vektor itu dinamakan dengan vektor resultan. Yang A, penjumlahan vektor dengan metode poligon. Metode ini digunakan untuk menjumlahkan dua vektor atau lebih. Untuk poligon sendiri dia identik atau biasanya dia hanya berbentuk garis-garis yang dihubungkan sehingga menjadi suatu penjumlahan vektor. Kita lihat untuk gambarnya. Di sini ada gambar dari titik ujung A menuju titik pangkal. Di sini dinamakan vektor A, selanjutnya itu adalah vektor B. Kita lihat garisnya. Dari titik asalnya di sini menuju ke titik ujungnya arahnya menuju ke kanan. Jadi gambar vektor A, kemudian gambar vektor B dengan titik tangkap di ujung A. Jadi titik tangkap di sini, ujungnya di sini. Setelah itu disambung dengan vektor B, kita gambar dari ujung A menuju ke ujung B. Setelah itu dari titik tangkap A, kita tarik garis ke ujung vektor B. Dari vektor A ke vektor B itu adalah jumlah dari vektor C. Sehingga bisa dituliskan C atau vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Untuk poligon, kalian bisa melihat arahnya. Kalau misalkan dia arahnya ke kanan itu positif, kalau misalkan arahnya ke kiri itu negatif. Kalau misalkan dia ke atas itu positif, kalau misalkan ke bawah itu negatif. Oke. Kita lanjutkan. Untuk yang B, penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Untuk jajar genjang sendiri kurang lebih seperti poligon juga, hanya saja untuk jajar genjang dia menggunakan garis putus, biasanya lihat garisnya ini untuk titik A atau vektor A dan vektor B, dia sama-sama berasal dari titik tangkap. Pada saat ditarik garis tersebut, titik A atau vektor A dan vektor B dia dihubungkan dengan garis, dan pertemuannya itu diambil atau terbentuk di vektor C. Nah, vektor C itu adalah garis tengah-tengah dari A dan B. Ini dinamakan dengan garis pertolongan yang membentuk jajar genjang. Intinya untuk penjumlahan vektor metode jajar genjang, vektor A dan vektor B, ujung-ujungnya kalian harus menarik garis pertolongan sehingga dia membentuk jajar genjang, bangun jajar genjang seperti itu. Yang kedua, penjumlahan vektor secara analitis. Nah, biasanya untuk penjumlahan vektor inilah yang sering digunakan dalam perhitungan fisika. Biasanya di mana-mana dia menggunakan metode yang ini, sehingga otomatis kalian harus melihat dan memahami secara lebih dalam lagi untuk penjumlahan vektor secara analitis. Vektor C adalah hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B dengan sudut antara vektor A dan vektor B itu adalah theta.
Artinya dia akan membentuk suatu sudut di antara vektor A dan vektor B. Besar vektor resultan C dirumuskan sebagai berikut. Kita lihat. Nah, di sini ada vektor C di mana ada garis kanan kiri, ini dinamakan dengan tanda mutlak. Biasanya di sini selalu bernilai positif. Dan ini merupakan resultan dari vektor C. Tadi kan sudah dikatakan tuh yang mana dinamakan dengan resultan. Vektor resultan itu adalah hasilnya atau merupakan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor C. Vektor A dan vektor B maksudnya. Oke, kita lihat di sini. Untuk gambarnya kalian bisa melihat vektor A, vektor B, dia akan membentuk vektor C di tengah-tengah A dan B. Lalu akan terbentuk sudut theta di antara vektor C tersebut terhadap vektor A atau vektor C terhadap vektor B. Seperti itu. Rumusnya di sini bisa kalian lihat sendiri. Untuk resultan vektor C sama dengan akar vektor A dikuadratkan ditambah vektor B dikuadratkan ditambah 2 dikali. Jadi kalau misalkan tidak ada tanda penghubungnya itu namanya kali atau dot. Dot biasanya titik. Kalau misalnya di sini tanpa ada tanda itu namanya kali. 2 dikali vektor A kali vektor B dikali cos theta. Selanjutnya, resultan vektor pada kedua sumbu dapat dihitung menggunakan persamaan umum penjumlahan vektor seperti yang tadi. Vektor C adalah hasil penjumlahan antara vektor A dan vektor B dengan sudut theta. Besar vektor resultan itu dirumuskan seperti yang tadi juga, tinggal ditulis ulang. Dari gambar dapat diperoleh resultan vektor pada masing-masing sumbu. Sumbu X dilihat. Sumbu X artinya nanti dia, nah ini gambarnya. Untuk sumbu X kita lihat arah X saja. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Sigma, ini sigma itu adalah jumlah vektor yang ada pada suatu diagram Cartesius. Sigma Vx sama dengan V1 cos alpha dikurang V2 cos alpha. Kita lihat V1. Nah, V1-nya adalah ke kanan. Kalau misalkan diagram Cartesius, kalau ke kanan itu positif. Kalau misalkan arahnya ke kiri dari sumbu X itu bertanda negatif. Sehingga di sini nilainya adalah negatif. Dan sumbu Y itu ke kanan ke atas itu adalah positif, ke bawah itu negatif. Jadi semua arah, mau dia ke arah kanan, mau dia ke arah kiri, apabila kita lihat terhadap sumbu Y, maka semua nilai tersebut adalah positif. Apabila arahnya itu ke bawah, baru dia memiliki nilai negatif. Oke, paham ya? Jadi diingat-ingat. Karena di sini alfa, artinya semuanya ini adalah alfa, yang beta artinya di sini semuanya beta. Apabila dia ke kanan, dia positif untuk sumbu X. Apabila dia ke kiri, dia negatif untuk sumbu X. Selanjutnya, apabila dia ke atas, dia bernilai positif sumbu Y. Dan apabila dia ke bawah, dia negatif untuk sumbu Y. Setelah resultan seluruh vektor nanti kalian sudah hitung, kalian sudah mendapatkan, maka tinggal kalian masukkan saja untuk mencari resultannya, resultan vektor tadi. Dengan rumus vektor Pi sama dengan akar sigma dari V vektor Vx pada sumbu X. Jadi yang ini, nilai yang ini tadi yang sudah kalian dapatkan, tinggal masukkan ke sini, baru dikuadratkan. Ditambah dengan punyanya Vy tadi, masukkan ke sini, dikuadratkan. Seperti itu untuk rumus-rumusnya. Nah, kita lihat ke contoh soal. Contoh soal, partikel di pusat koordinat bekerja 3 gaya, masing-masing F1, F2, dan F3. Tentukan resultan gaya secara analitis. Pertama-tama kita lihat gambarnya. Gambar di sini ada F1, F2, dan F3, di mana ada yang ke atas, ke kiri, dan ada yang ke bawah. Apabila kita lihat dari sumbu X, otomatis F1 itu
arahnya itu adalah ke kanan, walaupun dia ke atas, artinya kan dia masih di kanannya nih, dari kanan sumbu Y, anggap seperti itu. Jadi dari titik tengah ini, pokoknya kalau misalkan dia melewati di tengah, titik tengah itu ke kiri, artinya X-nya negatif. Kalau misalkan dia ke kanan dari titik tengah ini, titik pusat, dia itu positif untuk sumbu X. Kalau sumbu Y, apabila dia dari tengah ini menuju ke atas, mau F-nya yang kanan ataupun kiri, tetap dia bernilai positif. Tapi apabila dia menuju ke bawah dari titik pusat, maka nilainya adalah negatif. Diketahui F1, F2, dan F3 tadi sudah ada nilainya. Nah, kita lihat di sini secara kita kupas lebih dalam lagi. Untuk F1, nah di sini F1, maka yang bekerja itu adalah gaya F1X dan F1Y. Jadi F1X kanan, F1Y-nya di atas. Dan F2 sama seperti itu juga. Ada yang kiri, ada yang ke atas. Dan F3 ada yang ke bawah, ada yang ke kanan. Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, kenapa kok tanda-tandanya seperti ini dan nilainya ada yang plus, ada yang min? Seperti yang dijelaskan tadi juga sama. Untuk sigma fx sama dengan F1 atau vektor F1 dikali cos 60 derajat. Nah, kita lihat di sini F1 mana nih? Nah, ini F1x yang di sini dikali cos alfa. Anggap aja ini alfanya. Jadi 60 derajat. Jadi 60 derajat ini miliknya F1, 30 punyanya F2, dan 45 adalah F3. Pertama-tama adalah karena dia sumbu X, kita gunakan selalu cos. Kalau misalnya sumbu Y, selalu gunakan sin. F1 cos 60 derajat. Dia bernilai positif karena arahnya ke kanan nih, F1 nih. Dari titik pusat kan dia ke kanan. Otomatis nilainya positif. Ditambah F3 cos 45. Nah, F3 lihat sini. Dari titik pusat ini kan dia ke kanan juga nih, ke kanan arahnya. Maka dia bernilai positif. F3 dikali cos 45. Dikurang, nah ini ada tanda minusnya atau kurangnya. Karena apa? Karena dari titik pusat, arah dari F2 itu menuju ke kiri. Makanya di sini bernilai negatif. Negatif F2 dikali cos 30 karena 30 derajat itu miliknya F2. Masukkan nilai F1-nya 40. Cos 60 itu adalah setengah. Ditambah 20 nilai F3. Cos 45 itu setengah akar 2. Dikurang F2-nya adalah 10. Dan cos 30-nya adalah setengah akar 3. 40 dikali setengah 20. 20 dikali setengah akar 2, 14,14. Jadi bentuk akarnya kalian cari dulu, baru dikali setengah, baru dikali 20, hasilnya 14,14. Sama seperti ini juga, akar 3 dikali setengah dikali 10, hasilnya 8,66. Setelah itu kalian dijumlahkan dulu, jangan dikurangkan dulu, dijumlahkan saja, lebih mudah jumlahkan. Setelah itu baru dikurangkan 8,66, hasilnya 25,48. Untuk sumbu Y, tadi sudah dikatakan sumbu Y dia menggunakan sin. Kita lihat F1. F1 arahnya adalah ke atas nih, ke atas nih. F1 dari sumbu Y, kita lihat sumbu Y kan ada atas dan bawah saja yang kita lihat. Kalau ke atas dia plus, kalau ke bawah dia min. Jadi kalau misalnya dia ke atas, artinya F1 itu adalah bernilai positif. Sin 60, karena 60 miliknya F1. Ditambah F2 sin 30. F2 mana? Di sini. Arahnya kemana? Ke atas. Nah, karena dia ke atas, otomatis dia bernilai positif. Dan F3 dia bernilai negatif. Kenapa dia negatif? Karena F3 itu arahnya ke bawah. Nah, jadi karena dia arahnya ke bawah, oleh karena itu dia bernilai negatif. Untuk sin 60 setengah akar 3, sin 30 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Tinggal dikalikan sama seperti yang di atas juga, hasilnya akan kalian dapatkan 25,50. Bagaimana yang ditanyakan? Ditanyakan adalah resultannya, resultan dari F, vektor F atau vektor gayanya. Gayanya tinggal dimasukkan akar sigma F kuadrat tambah sigma FY kuadrat. Jadi yang nilainya ini tinggal kalian masukkan saja.
baru dikuadratkan, ditambah hasil dari FY kalian kuadratkan juga. Hasil dari kuadrat-kuadrat tadi kalian jumlahkan. Sudah dijumlahkan baru diakarkan. Nanti hasilnya adalah 36,04. Nah, semoga kalian bisa memahami materi pada hari ini. Jangan bosan-bosannya untuk selalu belajar dan memahami materi-materi yang lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi lainnya, agar kalian bisa memahami materi-materi yang lebih sulit ataupun lebih mudah. Terima kasih atas kesempatan kalian untuk melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali. Untuk hari ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 tentang hukum Hooke. Seperti yang kalian ketahui bahwa hukum Hooke biasanya berhubungan dengan yang namanya pegas atau sesuatu yang elastis. Minggu kemarin kita sudah berbicara atau kita sudah membahas tentang sifat-sifat suatu benda yang memiliki suatu elastisitas. Sekarang kita akan berbicara tentang hukum Hooke. Pada tahun 1678, Robert Hooke menyatakan apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kita ambil contoh seperti kalian menarik suatu pegas, lalu kalian lepaskan, maka pada benda tersebut akan bekerja yang namanya gaya pemulih, yang arahnya itu berlawanan dengan arah dari gerak benda. Misalkan kita menariknya ke sebelah kanan, otomatis gaya pemulih yang bekerja pada benda tersebut itu adalah ke kiri. Apa fungsinya? Agar benda tersebut menjadi seimbang atau mengalami kesetimbangan. Secara matematis, hukum Hooke dinyatakan sebagai berikut. Fv sama dengan min K dikali delta X, di mana K itu adalah tetapan pegas, delta X itu adalah simpangan pegas, dan Fp itu adalah gaya pemulih. Oke, untuk satuan-satuannya di situ bisa kalian lihat sendiri. Apa itu tanda negatif? Tanda negatif pada rumus ini atau hukum Hooke ini bermakna bahwa gaya pemulih pada pegas selalu berlawanan dengan arah simpangan pegas. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah negatif dalam rumus ini tidak digunakan di dalam perhitungan, tetapi hanya menyatakan arah simpangan pegas tersebut. Oke, kita lanjutkan. Contoh untuk hukum Hooke. Pegas memiliki panjang 50 cm saat digantung vertikal. Pada saat diberi beban seberat 30 Newton, pegas bertambah panjang menjadi 55 cm. Berapakah konstanta pegas dan panjang pegas ketika ditarik dengan gaya sebesar 45 Newton? Untuk soal ini kalian harus menggarisbawahi bahwa panjang pegas masih dalam satuan cm dan bertambah panjang 55 cm. Oleh karena itu, kita harus mengubahnya dalam satuan meter. Oke, kita lihat di sini. X0 itu adalah panjang awalnya. Sedangkan X1 itu adalah pertambahan panjang dari pegas. Sentimeter ke meter itu diubah naik 2 tangga, artinya dia dibagi dengan 100. 50 dibagi 100, 0,5. 55 cm diubah ke meter dibagi 100 menjadi 0,55. Untuk pertanyaannya di sini yang dicari adalah konstanta pegas dilambangkan dengan K dan panjang pegas ketika ditarik dengan gaya sebesar 45 Newton.
artinya dia menggunakan atau yang ditanya adalah X2 setelah gaya yang kedua yang diberikan. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Oke, di sini sudah kalian lihat untuk mencari K nilainya adalah F1 dibagi delta X1, jadi 30 dibagi 0,55 dikurang 0,5 itu hasilnya adalah 0,01. Jadi 30 dibagi 0,01 adalah 600 Newton per meter. Dan delta X2 sama dengan F2 per K2. Jadi yang kita gunakan adalah gaya yang kedua, sama dengan 45 dibagi 600 hasilnya 0,075 diubah ke cm menjadi 7,5. Karena dia turun sebanyak 2, artinya dikali 100, nolnya kita mundurkan sebanyak 2 kali. 1, 2. Jadi komanya berada di tengah-tengah 7 dan 5, artinya 7,5. Sehingga delta X2 sama dengan X0 ditambah delta X. Tinggal tambahkan hasilnya 57,5. Oke, selanjutnya kita lihat energi potensial pegas. Energi potensial pegas merupakan kemampuan pegas untuk kembali ke posisi semula. Artinya dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan keadaan awalnya pada saat dia diberikan suatu gaya, entah itu tarikan, dorongan, ataupun yang lainnya. Besarnya energi potensial pegas dihitung dengan persamaan sebagai berikut adalah EP sama dengan setengah F delta X sama dengan setengah K delta X kuadrat. Artinya dia memiliki dua persamaan. Yang pertama adalah F dikali delta X dan yang kedua adalah K dikali delta X kuadrat. Oke. Jadi persamaan ini bisa kita gunakan tergantung dari soal yang ada pada latihan kalian. Keterangan untuk EP sama dengan energi potensi pegas, P-nya itu gaya, K itu tetapan, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas. Contoh soal, kita lihat energi potensial pegas yang dimampatkan, artinya ditekan sejauh 8 cm sebesar 2 kali 10 maka negatif 3 Joule. Gaya yang digunakan untuk menekan pegas adalah, artinya di sini sudah diketahui energi potensial pegasnya atau EP-nya. Setelah itu dimampatkan, otomatis kita memiliki delta X, dan yang ditanya adalah F, yaitu gaya. Artinya yang kita gunakan adalah rumus yang pertama, karena di sini adalah F yang ditanya. Kalau misalkan di situ adalah konstanta, kita gunakan rumus yang kedua. Oke, di sini diketahui delta X sama dengan 8 cm. Kita ubah ke meter seperti tadi. Jadi 0,08 meter. Dan EP-nya, energi potensialnya 2 kali 10 maka negatif 3. Apabila kalian ingin ubah menjadi bilang desimal, boleh. Jadi nilainya adalah 0,002. Negatif 3 itu menyatakan banyaknya angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dengan 2, artinya 0,002. Jadi ada 3 angka di belakang koma. Ditanyakan tadi adalah F, tinggal kita masukkan rumus yang pertama tadi, EP sama dengan setengah F dikali delta X. Kalau kita ingin mencari F-nya, tinggal kita kali silang. Jadi EP dikali 2 dibagi dengan delta X. EP dikali 2 dibagi delta X. Apabila kita ingin mencari delta X, ya tinggal kita ubah saja yang di sini menjadi delta X, di sini menjadi F-nya. Tinggal kita masukkan 2 dikali 10 pangkat negatif 3 dikali 2 dibagi 0,08. Hasilnya adalah 0,05 Newton. Oke, selanjutnya hukum Hooke untuk susunan pegas. Pegas untuk susunannya itu dibedakan menjadi dua, yaitu seri dan paralel. Kalian sudah paham waktu SMP. Biasanya sudah dijelaskan atau disinggung sedikit. Pertama kita bahas adalah susunan seri. Oke, bentuknya untuk susunan seri, dia langsung memanjang ke bawah. Kita lihat di sini ada berapa pegas? Ada 2. Yang disusun langsung ke bawah ini dinamakan dengan seri.
di mana yang di bawah ini adalah beban. Beban di sini biasanya dituliskan F, bisa juga W. Sama, karena untuk yang beban ini bisa dikatakan ini adalah beratnya, berat dari suatu beban yang menyebabkan pegas ini akan melar atau bertambah panjang. Pertambahan panjang pegas yang disusun seri merupakan jumlah pertambahan panjang kedua pegas. Kalau misalkan pegasnya 3, artinya dia memiliki jumlah pertambahan panjang ketiga pegas, tergantung jumlah pegas yang ada dalam susunan tersebut. Jadi tetapan pegas yang disusun secara seri yaitu 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah titik-titik sampai 1 per Kn. Yang dimaksud dengan N ini adalah jumlah dari pegas. Seperti yang tadi sudah dikatakan, apabila dia ada 3, artinya tinggal kita tambahkan 1 per K1, ini maaf bukan K1 tapi K2. 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Kalau misalnya dia ada 4, ya ditambahkan aja lagi 1 per K4 dan seterusnya. Selanjutnya paralel. Untuk paralel, dia menyamping untuk susunan pegasnya. Di sini K1, K2, K3, K4 dan seterusnya. Apabila dia lebih daripada 2, tinggal kita tambahkan seperti yang di atas tadi. Untuk susunan paralel sendiri, gaya F yang digunakan untuk menarik pegas sehingga pertambahan panjang kedua pegas sama. Jadi untuk pertambahan panjangnya kiri, kanan, apabila ada lagi terus dan seterusnya itu sama untuk pertambahan panjangnya. Sehingga untuk KP atau konstanta paralel sama dengan K1 ditambah K2 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia ada 4, artinya kita tinggal tambahkan. Jadi diingat, kalau misalkan seri, dia menggunakan pecahan. Kalau misalkan dia paralel, dia langsung ditambah. Oke, kita lihat. Contoh, untuk gambar ini, kalian pasti bisa melihat ada yang namanya paralel, ada yang namanya seri. Untuk seri sendiri, kalian bisa melihat sendiri ada ke bawah. Kalau misalnya paralel, dia menyamping. Nah, kita harus menggabungkan dulu 1, 2, 3. Nah, 3 ini kita gabungkan menjadi 1. Anggap saja ini gabungan ke tengah, yang kanan digabungkan ke kiri. Artinya dia di tengah ini adalah totalnya. Karena dia bentuknya menyamping, otomatis ini adalah paralel pertama kita anggap. Dan yang di bawah ini kita gabungkan juga. Sehingga di sini adalah paralel kedua. Sehingga yang paralel 1 dengan paralel kedua kan bentuknya ke bawah jadinya pada saat digabungkan masing-masing tadi, sehingga bentuknya menjadi seri nanti. Nah, diingat-ingat, jadi yang ini kita gabungkan dulu, yang paralel 1 kita anggap, yang di bawah adalah paralel 2. Paralel 1 dengan paralel 2 kan menjadi ke bawah bentuknya, sehingga apabila ke bawah tadi kan namanya adalah seri, jadi nanti kita serikan. Nah, kita lihat dulu. 5 buah pegas identik dengan konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Artinya setiap K atau setiap pegas itu nilainya adalah 200 Newton per meter. Dan diberi beban sebesar 30 Newton nih bebannya yang di bawah. Hitunglah konstanta pegas gabungan. Nah, pertama-tama kita lihat. Diketahui F-nya sudah ada tadi. F itu sama saja seperti W, sama saja dengan berat. K itu adalah 200 Newton per meter. Untuk konstantanya tadi ditanya adalah K total dan delta X. Penyelesaian pertama seperti yang dikatakan tadi adalah KP1, artinya paralel yang pertama kita tambahkan K tambah K tambah K sama dengan 3K karena dia nilainya sama. Jadi kita gabungkan saja menjadi 3K, artinya 3 dikali nilai K 200 Newton per meter menjadi 600. Dan yang kedua, ini adalah yang kedua di sini yang di bawah, kita gabungkan menjadi K ditambah K menjadi 2K. Jadi 2 dikali 200, 400. Sedangkan paralel tadi sudah kita dapatkan, kita jadikan seri. Jadi yang paralel 1 dengan paralel 2 itu kita serikan. Kan rumus untuk seri itu adalah 1 per K total. Total itu maksudnya
total dari paralel 1 dengan paralel 2 yang sudah diserikan. Jadi 1 per KP1 ditambah 1 per KP2. 1 per 600 ditambah 1 per 400. Karena penyebutnya ini tidak sama, maka kita samakan. Kelipatannya itu adalah 1200. Jadi 1200 dibagi 600 itu adalah 2. Nih. Dan 1200 dibagi 400 itu hasilnya 3. Karena penyebutnya udah sama, jadi kita tinggal tambahkan 2 tambah 3, 5. Selanjutnya 1 per K total sama dengan 5 per 1200. Yang kita cari itu adalah K totalnya. Jadi K total sama dengan tinggal kita balik. 1200 dibagi 5, sehingga 240 Newton per meter. Jadi konstantanya adalah 240 Newton per meter. Yang B untuk pertambahan panjang tinggal kita masukkan rumus awalnya. F sama dengan K kali delta X. Kalau yang awal-awal tadi kan ada negatifnya. Sudah dikatakan bahwa negatif itu tidak dimasukkan dalam perhitungan. Dia hanya menyatakan arah simpangannya saja. Sehingga apabila kita ingin mencari delta X, maka karena ini perkalian, pindah ruas K-nya. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi K-nya letakkan di bawah F. Jadi F dibagi K total. F-nya 30 dibagi 240 sama dengan 0,125 meter. Karena dia perubahan panjang, artinya kita ubah ke cm. Agar terlihat jelas perubahan dari panjang pegas tersebut. Sehingga menjadi 12,5 cm. Oke, sampai di sini semoga kalian semua bisa memahaminya, bisa mengerjakan latihan-latihan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video yang lainnya.